Oh, yang iki wae. Ya Allah, kualik. Baik teman-teman, sudah siap? Kelihatannya lemes ini. Coba yang santri mundur satu line bisa ya? Biar tidak nabrak nanti. Nah gitu. Mundur satu baris. Mundur. Tadi yang mestinya tak suruh mundur lupa. Oke, satu saja. Oke. Coba. Sudah siap? Coba kalau udah siap, tunjukkan semangatnya hari ini. Suaranya dihentakkan yang kencang. Kali kalau Mas Amin bilang teman-teman, jawabnya siap. Coba teman-teman. Kurang semangat, tambah kenceng dong. Sekali lagi teman-teman. 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 Kaget aku. Ternyata sudah siap. Coba hari ini siapa yang tahu tadi berangkat ke sini Mas Amin naik apa? Mobil, apa lagi? Becak? Motor, apa lagi? Pesawat. Sing bener kasih hadiah naik apa? Odong-odong, kok odong-odong? Ternyata Mas Amin ke sini naik helikopter. Wah, ada helikopter. Ketika naik helikopter, Mas Amin siap duduk. Duduk. Bismillah. 1, 2, 3. Betul sih piye. Coba pindah nggon. Nek kena aman. 1, 2, 3. Awas lo ya. Pembedos meneh. Mungkin bismillah kurang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo meledos. 1, 2, 3. Aman. Meledos meneh. Ternyata orang aman. Ternyata hari ini ketika naik helikopter datang ke sini, ternyata helikopternya nggak pakai baling-baling, tapi pakai roda. Rodanya 2, yaitu naik sepeda motor. Rontong tong tong tong. Nggak apa-apa. Yang penting semangat. Coba di sini siapa yang hari semangat? Oh, nggak semangat. Semangat harus angkat tangan bilang saya. Coba siapa anak Islam bilang saya? Yang kencang tunjukkan semangatnya, bilang saya yang kencang. Siapa anak Islam bilang saya? Siapa anak Islam bilang saya? Siapa anak Islam? Mari cinta Palestina. Siapa anak Islam bilang saya? Tambah kencang. Kencang lagi. Pelan kan? Pelan lagi. Saya. Coba hari ini Mas mau bercerita tentang Palestina. Siap mendengarkan? Kalau hari ini kita bayangkan Palestina, kira-kira hati kita senang, cinta atau tidak? Cinta dan senang harusnya, karena kita saudara teman-teman. Cerita dimulai. Cerita ini adalah gambaran kisah tentang cinta Palestina. Ya. Baik teman-teman. Al-Kisah teman-teman, di kota Gaza, tepatnya di negara Palestina, hiduplah seorang anak kecil. Dia bernama Ahmad. Dia mempunyai saudara laki-laki dan juga kedua orang tuanya. Di malam hari, Ahmad duduk termenung di luar rumah, melihat sekelilingnya hanya bangunan-bangunan yang sudah roboh. Melihat ke atas, tak ada atap yang menaunginya. Si Ahmad melamun sambil meneteskan air mata. Ya Allah, kenapa ya Allah? Saudaraku, temanku, semuanya telah meninggal. Hanya aku dan keluargaku yang masih bertahan. Ternyata ketika duduk, si Ahmad pun dihampiri seorang yang mencintainya, yaitu ibu dan ayahnya. Mendekatlah ibu dan ayahnya.
Ahmad pun tidak mengira kalau di belakang ada ibu dan ayahnya yang ingin memeluk si Ahmad. Ahmad pun menangis. Ya Allah. Ibu pun mendekat bersama ayahnya bergandeng tak. Assalamualaikum, Ahmad. Ini ada suara manggil aku. Di belakang ada suara manggil aku. Siapa ya? Ahmad, assalamualaikum. Hah? Ini suaranya kelihatan suara ibu dan bapakku. Assalamualaikum, Ahmad. Hah? Ibu, bapak, iya. Waalaikumsalam. Ternyata si Ahmad tahu ternyata ibu dan bapaknya masih ada. Ahmad pun tidak bersedih, dia gembira ternyata ibu dan bapak masih ada. Bapak, bapak, bapak. Ternyata ketika melihat bapak dan melihat ibunya, Ibu, ibu kok gendut gitu. Ternyata Masya Allah, Ahmad pun duduk bersama ibu dan bapaknya. Ahmad berkata, Ibu, Pak, ini kenapa ya? Negara kita, rumah kita hancur. Ini siapa yang menghancurkan? ibu pun dan bapak pun menjawab, wahai Ahmad, anak yang salih, kamu harus kuat nak, kamu harus tegar nak. Ini karena ulah Zionis Israel yang setiap hari mengebom kita, menembak saudara kita. Maka kamu harus gak boleh bersedih, gak boleh cengeng, harus semangat. Ya Ahmad ya, Mat, ayo ngantuk mati. Ahmad pun langsung semangat. Iya bapak, ya bapak harus semangat. Aku berjanji aku akan jadi mujahid ketika puasa. Ternyata setelah Ahmad dan ibunya mengobrol di malam hari, Ahmad pun mulai tidur teman-teman. Ibu aku mau bobok dulu boleh? Boleh silahkan. Ayo nak, ku antar ke kamar. Bu, teman-teman, Ahmad tidur tidak di atas kasur seperti kita. Ahmad tidur tidak di atas primbed seperti kita, tetapi Ahmad tidur hanya beralasan tanah, pasir, dan tidak beratap rumahnya karena setiap hari saudara rumah di Palestina dibom oleh Zionis Israel. Awas, perang di mana-mana, tetapi Ahmad ternyata masih ingat saudaranya. Ketika mulai Ahmad bubuk tidur, bilang sama ibunya, Ibu, aku mau bobok dulu ya bu, ya nanti bangunin aku pagi hari. Aku mau sholat subuh. iya nak, silahkan tidurlah, jangan lupa berdoa, ingat kepada Allah, ingat saudara kita. Ahmad pun berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ayah wa bismika amin. Amin. Sudah tidur. Akhirnya Ahmad pun tertidur teman-teman. Tetapi apa yang dilakukan ibu dan bapaknya? Dia tidak tidur, justru ibu dan bapaknya dan saudara laki-lakinya dia keluar rumah untuk apa? Untuk berjihad melawan Zionis Israel. Ahmad ditinggal sendiri teman-teman. Tetapi si kakak pun berkata, ibu, ketika kita pergi gimana adik kita si Ahmad? Nanti siapa yang jaga? Ibu pun menguatkan kakaknya, wah engkau jagoan Umar, adikmu tetaplah di sini, dia akan menjadi mujahid seperti kita. Tetapi ibu, nanti kalau kita meninggal gimana? Ada Allah. Akhirnya apa teman-teman? Umar pun berkata pada ibu dan bapaknya, ibu, bapak, boleh nggak aku tulis surat dulu buat adikku si Ahmad, biar tahu kalau kita itu sedang berperang, kita melawan Zionis Israel. Ternyata menulis surat, bahwa surat ini menunjukkan dia pergi untuk berjihad. Ditulis, untuk adikku Ahmad, hari ini ibu, ayah dan aku kakakmu akan pergi ke medan perang
melawan Zionis Israel, menjaga kota Gaza Palestina. Ditulis, ditaruh di sebelah tidurnya Mas Ahmad tadi. Singkat cerita, ternyata di pagi hari setiap hari ketika ibunya membangunkan si Ahmad, di pagi itu nggak ada membangunkan, teman-teman. Kenapa? Ternyata ibunya, bapaknya dan kakaknya berjuang melawan Zionis Israel. Ternyata si Ahmad bangun dengan suara dentuman bom, roketnya menghujam di rumahnya si Ahmad. Bahkan roket ini sampai Ahmad terbangun. Suara apa itu? Hancur. Ibuku di mana? Ternyata si Ahmad bangun pun mencari ibu dan bapaknya dan kakaknya. Ibu nggak ada, bapak nggak ada, kakak juga nggak ada. Ya Allah. Ternyata melihat di sebelah kanan ada surat dipegangnya, dibaca. Surat tadi berisi apa, teman-teman? Yaitu kisah perginya ibu, bapak, dan kakak untuk berjuang melawan Zionis Israel. Ahmad pun langsung menangis. Hah? Ibu, bapak, dan kakakku pergi agar mencarinya. Ibu, kakak, ayah, kamu di mana? Sambil menangis. Ibu, ternyata ketika berjalan dia bertemu dengan seorang paman. Paman, kemari. Paman pun melihat. Anak kecil, kenapa manggil aku? Kemari, paman. Kenapa? Renio, paman. Paman. Ternyata melihat seorang paman berkata, paman, kamu tahu nggak ibuku? Siapa? Ibuku, bapakku, kakakku, Umar. Oh, engkau Ahmad? Iya, paman, aku Ahmad. Di mana ibu bapakku dan Umar kakakku? Ternyata si paman tadi ingat bahwa dia adalah tetangganya. Bilang sama si Ahmad, Ahmad, kamu di sini ya, Ahmad ya. Jangan pergi, agar ku cari ibu dan bapakmu. Jangan pergi. Paman pun dia bergegas mencari keluarga si Ahmad. Berjalan, bahkan sambil mendengar suara roket lagi jatuh di bumi Gaza, di kota Palestina. Suara tembakan, semuanya itu jatuh di situ. Si paman semakin berlari kencang mencari ibu, bapak, kakak si Ahmad tadi. Ketika ketemu seorang tertimpa reruntuhan, paman tadi mendekatinya. Ya Allah, ini ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki tonggoku, bapak si Ahmad. Masya Allah, ternyata bapak si Ahmad syahid tertimpa bangunan yang diroket oleh Zionis Israel sebelahnya. Ya Allah, ini ibunya si Ahmad sudah syahid juga. Ketemu ibu bapaknya meninggal tinggal satu, si kakaknya Umar. Di mana kakaknya Ahmad Umar? Dia kemarin pakai kaos warnanya hijau putih. Ya, ini ketemu Umar. Bangun Umar. Ternyata si paman tadi melihat keluarga Ahmad, ibu, bapak, dan Umar syahid, teman-teman, diroket oleh Zionis Israel. Akhirnya paman pun bergegas lari mencari si Ahmad sambil tergesa-gesa. Ahmad, kemari. Ya, paman sudah datang, ya. Ahmad dia merasa senang karena paman sudah kembali. Pasti ada kabar bahwa ibu, bapaknya, dan Umar ketemu. Wah, paman, ya. Ahmad, paman sudah ketemu ibuku, bapakku, sama kakakku.
Iya, sini. Ahmad, kamu tahu nggak bapakmu, ibumu, kakakmu orang baik? Ibu bapakku kakak orang baik. Dia salih loh paman. Kalau ibu setiap hari membantu aku membangunkan di pagi hari, memasakkan aku, mendidik aku belajar. Bapak juga sama. Dia setiap hari berjuang melawan Zoni Israel. Kakak juga sama. Setiap hari belajar Quran, menghafal Quran. Wah, kalau orang baik nanti besok sama dikasih apa? Surga. Iya. Ibumu, bapakmu, kakakmu hari ini berada di surga. Ya, ibu, bapak, kakak di surga. Paman di surga. Iya, di surga. Berarti ibuku, bapakku, dan kakakku Umar kakak sudah meninggal. Ternyata ibu, bapak, dan si Umar pun ternyata sudah syahid. Ahmad pun mulai lemas membayangkan ibu dan bapaknya, kakaknya meninggalkannya sebatang kara. Paman, ibuku gimana paman? Kakakku gimana? Bapakku gimana? Sabar ya Ahmad, ibu, bapakmu, kakakmu di surga. Dan engkau sebagai penerus bapakmu harus berjuang mempertahankan Gaza, Palestina, Masjidil Aqsa. Tapi paman, aku sendirian. Tidak, engkau masih bersama jutaan anak yang ada di Palestina hari ini. Tidak menyerah, tidak takut sedikit pun. Engkau harus semangat. Ahmad pun mulai semangat teman-teman bersama pamannya yang ditinggal ibu, bapak, dan kakaknya. Akhirnya teman-teman, singkat cerita si Ahmad mulai belajar dengan sungguh-sungguh menghafal Quran. Sholatnya ditegakkan lebih tertib. Dan akhirnya kelak si Ahmad dia akan menjadi seorang mujahid yang akan membantu menjaga kota Gaza, yaitu negara Palestina. Anak-anak, itulah gambaran cerita singkat di bumi Palestina yang hari ini, detik ini, di sana masih ada suara bom, roket, dan lain sebagainya. Maka anak-anak, coba melihat cerita tadi, siapa yang hari ini di hatinya ada Palestina, angkat tangannya yang tinggi-tinggi, bilang saya siap. Yang ada hatinya Palestina, angkat tangannya tinggi-tinggi, bilang saya siap. Siapa yang hari ini cinta Palestina? Kurang keras, ya semuanya. Ustadzah semua beri contoh, angkat tangannya, bilang saya. Siapa yang hari ini cinta Palestina? Siapa hari ini cinta Palestina? Sekarang kalau Mas Amin bilang Palestina, bilang merdeka. Palestina bilang merdeka. Zionis Israel bilang hancurkan. Bisa? Coba Palestina. Dikepal tangannya. Palestina. 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 Zionis Israel hancurkan. Di bawah hancurkan. Yuk, Zionis Israel. Zionis Israel. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, habis ini kita akan berdoa. Kepal tangannya ikhlas karena Allah. Ini bukti giroh kita. Kita nggak butuh apa-apa, mungkin hanya bisa doa. Maka kuatkan, tekadkan yang kencang, bilang yang kencang. Sekali lagi, Palestina, Palestina, Palestina. Zionis Israel hancurkan. Zionis Israel, Zionis Israel. Takbir. Barakallahu fikum. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah buktikan bahwa kita hari ini hati kita ada Palestina. Maka di akhir pembuktian kita apa? Mari kita tundukkan kepala, angkat tangan kita, kita ketuk langitnya Allah, biar doa kita diijabah oleh Allah. Anak-anak semuanya, silahkan kita duduk bersama Ustadz dan Ustadzah, kita akan berdoa bersama. Hari ini buktikan kalau kita emang benar-benar cinta Palestina.